Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan, ucapan dan niat kita semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan, ucapan dan sikap kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Minimal biqauli alhamdulillah, dengan memuji Allah yang sudah mengatur kehidupan kita, termasuk mengatur rezeki kita, apakah itu berupa kesehatan, kesempatan, masa muda seperti kalian ini juga rezeki. Tolong jangan sia-siakan. Kalau sudah tua seperti Pak Wars ini, mau berlari aja ngitung-ngitung. Kalau kalian kan masih kuat, mau beraktivitas juga gitu, maka syukuri dengan memanfaatkan masa muda kalian dan senantiasa sering-sering mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, fokus bahasan kita kali ini ada di surat yang nomor 3. Surat yang nomor 3 itu surat apa? Ali Imran. Ali Imran itu artinya apa? Keluarga Imran. Imran itu seorang pemeluk agama yang kuat, imannya kuat, akidahnya kuat, sampai ditularkan kepada anaknya. Nah ini. Kemudian ayatnya ayat 102. Dari total surat Ali Imran berjumlah berapa ayat? 200 ayat. Alhamdulillah 200 ayat. Cek terus anak sekalian. Juznya ada di juz yang ke ada berapa juz di Al-Quran? 30. Berarti ini kurang lebih 10% dari totalnya. Ayo kita awali. Pak Wars ingin bertanya. Kelihatannya Qaratul Sui. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kalau sudah yes berarti harus semangat. Ada yes, ngelukur nanti itu. Okay? Ayo sama-sama kita berdoa. Awali seperti biasa, membaca doa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah, sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati Semanema Ajo TV yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan saya dan kalian sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena saya dan sampean semua selalu berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pesan Nabi. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Ini pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taraktu fikum amroin ma in tamasyaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu ingin hidup bahagia, ingin hidup dengan jalan yang lurus, tidak melalui jalan yang tersesat, maka pegang teguh 2 perkara. Pegang bukan berarti hanya dipegang. Karena fungsi yang pertama, apa yang kita pegang? Al-Quran. Kemarin sudah kita bicarakan, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai hudan. Sebagai apa? Petunjuk. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang lurus, mana yang sesat. Sehingga kita tidak sampai tersesat. Ini kita mudah-mudahan dicintai Allah dan Rasul karena kita melanjutkan apa yang diajarkan. Baik anak sekalian, fokus kita ada di surat yang ketiga tadi sudah kita sampaikan. Kita perhatikan tajwidnya sama-sama, mengulang lagi terus. Ya apa? Mad wajib muttasil. Alladzi matobi. Enggak usah ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu kita akan salah. Semangat, tegas, salah enggak apa-apa. Berkali-kali Pak harus menyampaikan, tapi jangan berbuat
betul ya. Mat pada manu ittaqullah, ada dhamma ketemu lafal jalala, dibaca tipis apa tebal? Tebal. Allah mat fatka berdiri mat pada. Ayo terus haqqa tuqa tihi kasro berdiri mat sil. Ayo baru ketemu sekarang, nah, makanya nggak iling-iling. Ayo nih wala apa alif sebelumnya fathah mat tabi'i. Ayo berulang-ulang ya, berulang-ulang, jangan dilupakan gitu ya. Tamu tunna illa ada alif sebelumnya fathah mato. Ayo diingat-ingat, semangat kembali. Wa antu apa ikhfa apa hakiki tummu idghamimi muslimuna dibaca muslimun mat arid lis. Ayo semangat, ingat, kita ulang, ingat, kita ulang, ingat ya. Ini tajwidnya kita terapkan, insya Allah akan cepat. Sekarang artinya yang sudah tahu dijawab, yang nggak tahu nanti Pak Waras tunjukkan. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang biasanya begitu. Amanu ittaqu bertakwalah. Kita artikan bertakwa. Kadang ada ittaqu itu artinya takut. Tapi kalau dihubungkan dengan Allah artinya bertakwalah. Allah kepada Allah. Haqqo sebenar-benarnya hak, yang hak yang benar-benar. Apa haqqo? Tuqati takwa. Hi kepadanya. Nyanya kembali kepada siapa? Allah. Ya. Kita ulangi sebelum sampai akhir. Ya ayyuha alladzina amanu ittaqu Allah haqqa sebenar-benarnya tuqatihi takwa kepadanya. Wa la tamutunna. Bahasa Indonesia ini tunya itu menunjukkan kamu ya. Kemudian mutunna ada di situ mati ya. Tamutunna apa? Kamu mati. Illa kecuali wa antum kamu ya. Muslimun dalam keadaan Islam, dalam predikat orang Islam. Muslimun kecuali kamu itu tetap berpegang teguh pada agama Islam, tetap menjadi seorang muslim. Kita ulangi lagi. Ya ayyuha alladzina amanu ittaqu Allah haqqa tuqatihi takwa kepada wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Bentar. Nggak apa-apa. Tadi sudah saya matikan tapi masih ya, kita silent dulu. Kita lanjutkan. Sudah ada kata yang sulit? Nggak ada ya? Lancar kalau mengulangi? Nah, alhamdulillah. Nah sekalian, ada 2 poin di sini yang perlu kita perhatikan. 1, diperintah kita bertakwa, capai derajat takwa. Bahkan ada ayat lain, watazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Carilah bekal olehmu, ya, takwa. Bekal olehmu, carilah bekal olehmu, apapun boleh cari bekal dalam itu. Kemudian dijelaskan sebetulnya bekal yang sangat baik itu adalah takwa. Takwa itu sering kita dengar, intinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan takwa itu adalah satu kata diksi yang berasal dari agama Islam. Cuma sekarang sudah dipakai oleh agama-agama lain. Menurut Islam, kita tidak akan menjadi orang takwa kalau kita bukan orang beriman. Artinya syarat pertama harus beriman. Itu syarat pertama, modal utama. Iman dalam pandangan Islam harus memenuhi berapa rukun? Ada berapa? Oh, lihat tangan itu ya kita tertipu. Kalau iman berapa? Rukun 1. Jangan tertipu. Pikiran kita, hati kita harus, penglihatan kita 1. Ada berapa rukun iman? Kalau itu sudah kita penuhi, maka kita itu adalah seorang mukmin. Tidak cukup hanya beriman. Iman itu perlu dibuktikan dengan amal. Apa? Amalnya itu terangkum dalam rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Oh, ini 6. Ada 5. Itu yang pokok, yang lain banyak. Ini. Jadi dengan amanu wa amilu sholika, maka kita itu akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita peroleh ya, dalam pandangan Gusti Allah, manusia itu dipandang mulia bukan karena pangkatnya. Katakan Pak Waras sombong, aku tadi kepala, nggak direken, nggak ada artinya. Bisa jadi kepala sekolah seperti Pak Waras lebih mulia kalian, karena kalian amalnya lebih baik. Tapi kita sama-sama berupaya untuk mencapai derajat takwa itu. Makanya jangan sombong. Atau karena kalian kaya, ya. Bukan dilihat itu, nggak dilihat. Ya. Tapi kita perlu kaya. Jangan karena nggak lihat kita males, urip saanane. Kalau kita tidak kaya, maka kita tidak akan mampu menjalankan rukun Islam. Di antaranya, ya, haji. Butuh biaya apa enggak? Butuh kekayaan apa enggak? Walaupun bukan satu-satunya modal, tapi itu butuh. Ya. Zakat. Butuh biaya apa enggak? Makanya orang Islam boleh kaya, tapi Allah tidak memandang kekayaan itu. Termasuk kegantengan kalian. Enggak delok, oh ini ganteng berarti wong mulia enggak. Mau mana sih enggak? Ganteng, enggak ganteng kemenye ya itu. Tapi kegantengan itu relatif. Termasuk kecantikan itu relatif. Tapi enggak dilihat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia di sisi Allah itu kemuliaannya bergantung pada
wa ana. Mari kita sampai itu. Itu yang pertama. Kalau bertakwa haqqa tuqati. Apa haqqa tuqati tadi? Dengan sebenar-benar kita niatkan kuat dalam hati, kita maksimalkan dalam bentuk ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Baik itu ukurannya Al-Quran dan As-Sunnah atau haqqa tuqati. Makanya termasuk kita ketemu ngaji bersama ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua di ayat ini, agama kita agama apa? Islam. Masih ingat, agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Agama yang lain dalam keyakinan Islam, ingat dalam keyakinan Islam nggak diridhoi Allah. Tapi Gusti Allah melarang kita menghina agama lain. Itu poinnya di situ. Ya. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Iya, sebagai pemeluk agama Islam. Tapi jangan menyalahkan agama lain. Karena Allah sudah memberi garis lakum dinukum. Kalau kita ngenyek agama lain, jangan salahkan Islam dinyek oleh orang. Itulah toleransi tertinggi dalam Islam. Kita yakin Islam benar, tapi jangan menyalahkan orang lain. Saya difahami ya. Dan masuk Islam di pelajaran yang lalu, ya, fisilmi kafa, keseluruhan. Di ayat ini pegang Islam itu sampai kita bawa mati. Makanya Gusti Allah dengan kalimat yang sangat manis, wala tamutunna illa wa antum wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nek iso ojo gelem mati sik. Nek durung sempurna agama Islam. Tapi apakah kita bisa mengatur itu? Tidak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdim. Makanya sebelum datang kematian yang kita tidak bisa memajukan, kita tidak bisa mengundurkan, pegang terus agama Islam. Sehingga kita nanti bisa mati tetap dalam keadaan agama Islam. Yang disebut dengan mati husnul khotimah. Allahumma. Makanya doakan orang tua kalian selalu, doakan dirimu selalu tetap memegang teguh agama Islam. Ada yang perlu ditanyakan? Bisa difahami? Ayo sama-sama, satu, kita doakan selalu orang tua kita. Masih ingat doanya? Sama-sama kita doa. Yang keras. Amin ya Rabbal. Supaya Quran yang kita pelajari ini bisa mendatangkan rahmat, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi cahaya. Ayo sama-sama kita berdoa setelah membaca Al-Quran. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Ayo mulai. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Tadi ada kata imaman, menjadi pemimpin, petunjuk, pengatur kita. Imam itu adanya di depan. Makanya Quran itu harus kita kedepankan. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah kepada santriwan santriwati SMA Negeri Mojagung. Allahumma amin. Termasuk kepada Bapak Ibu guru kita yang membimbing kita dan keluarga besar SMA Negeri Mojagung. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.